Berakting harus sampai sempurna. Bab 204. Darlene menekan rasa asam di lambung. Dengan wajah tenang berkata, "Aku tidak apa-apa." "Darlene, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku kira kamu sudah di..." Jane melihat wajah Darlene terlihat buruk. Sepertinya barusan menyadari dirinya sudah mengatakan ucapan yang salah. Buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Darlene, maksudku bukan itu. Aku hanya mengkhawatirkanmu." "Dasar, aku sudah tidak tahan mendengarnya," Perlina berkata dan langsung menendang tembok, mengeluarkan suara bergetar. Tembok yang putih pun terjiplak jejak kakinya. Sepertinya sedang memperingati Jane untuk memperhatikan ucapannya itu. Jane yang melihat bekas jejak kaki yang hitam pun menelan ludah dan tidak berani asal berkata lagi. Dia sangat mengerti sifat Darlene, namun tidak mengerti dengan si wanita gila itu. Dia sudah sangat menyedihkan datang untuk meminta maaf. Dia tidak ingin dipukul oleh si wanita gila ini. "Jane, aku baik-baik saja. Dia tidak melakukan apapun padaku." Darlene tidak ingin mengungkit masalah semalam, hanya menatap Jane yang tidak bersalah. Dia pun memaksa dirinya menjawabnya. "Baguslah kalau begitu. Darlene, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kalau bukan karena aku mengundangmu datang menghadiri acara ulang tahunku, kamu juga tidak akan mengalami hal seperti ini." Jane melihat ke arah pintu, menyodorkan tubuhnya mendekati Darlene, membuat tindakan seperti teman baik. Tatapan itu terlihat sangat perhatian, membuat Darlene benar-benar mengira Jane benar-benar peduli dengannya. Tapi tindakan semena-menanya hanya berlangsung selama 1 detik. Dia segera mengerti dengan maksud Jane. Di depan pintu langsung dipenuhi wartawan dan langsung memotret mereka berdua. Mic pun terus disodorkan di hadapan Darlene. "Bagaimana keadaan Nona Darlene sekarang? Apakah merasa tidak nyaman? Apakah Nona Darlene sudah bersiap-siap untuk melawan keluarga Zhang di pengadilan? Apakah kamu benar-benar dilecehkan oleh Tuan Prawira? Apakah Nona Darlene sedang meminta pertanggungjawaban keluarga Zhang? Apakah hubungan masalah ini dengan keluarga Nona Jane? Nona Darlene, tolong jawab pertanyaan kami. Apakah kamu juga merasa masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Nona Jane?" Para wartawan terus-menerus bertanya. Ditambah dengan sinar kamera, Darlene pun dengan terkejut melihat mereka. Seketika tidak tahu harus menjawab pertanyaan yang mana. Mungkin mereka sedang menunggunya untuk berbicara. "Bagaimana kalian bisa masuk kemari? Kalian dari koran mana? Masuk ke dalam ruang pasien tanpa izin?" Perlina juga terkejut dengan reaksi yang cepat menghalangi mereka. "Keluar, semuanya keluar." Para wartawan seperti sudah janjian saja, datang bersama dan bukan datang sendirian. Seperti tidak mendengar ucapan Perlina, melewatinya dan menghampiri Darlene. Jane kadang-kadang membantu Darlene menghadang kamera. Dengan wajah menyedihkan berkata, "Kalian jangan asal memotret. Darlene memang adalah korban. Kalian seperti ini sudah sangat keterlaluan." Begitu Jane berbicara, para wartawan seperti menemukan jawaban saja. Semuanya mengelilinginya dan bertanya, "Nona Jane, kenapa begitu pagi kamu sudah muncul di sini? Apakah karena merasa bersalah pada teman baikmu atau membantu keluarga Zhang datang meminta maaf? Apakah kalian sudah bersiap-siap untuk menyelesaikan secara kepribadian atau ingin memberikan kompensasi pada Nona Darlene?"
Masalah ini berkaitan dengan putra satu-satunya keluarga Zhang. Tidak tahu bagaimana reaksi wakil direktur. Apakah masalah ini ada kaitannya dengan keluargamu? Tolong kalian tenang dulu. Jen sepertinya menjadi pemimpin. Berdiri tegak dan dengan percaya diri menghadapi kamera. Lalu menunjukkan senyuman. Tolong kalian tenang dulu. Jen sepertinya menjadi pemimpin. Berdiri tegak dan dengan percaya diri menghadapi kamera. Lalu menunjukkan senyuman. Setelah semua orang diam, dengan nada yang tenang dia berkata, "Masalah ini barusan kami ketahui setelah hal ini terjadi. Mengenai perbuatan Prawira, kami juga sangat kecewa. Tidak akan bertindak tidak adil karena hubungan keluarga kami. Kalau pengacara memerlukan, keluarga kami juga akan bekerja sama." Setelah berkata, dia dengan yakin menepuk tangan Darlin, seperti sedang mengatakan, "Kamu tenang saja. Keluargaku akan berdiri di sisimu. Tidak akan mementingkan hubungan pribadi dan melakukan hal yang melanggar hukum." Tindakan Jen yang mementingkan keadilan daripada kerabat seketika menaikkan posisi keluarganya. Para wartawan pun tidak memaksa lagi. Kalau benar-benar seperti yang Nona Jen katakan, kalau begitu, bolehkan kami memotret kalian berdua untuk meluruskan rumor ini? Oh iya, kalau Nona Darlin tidak mau foto dengan Nona Jen, apakah itu berarti Nona Jen sedang berbohong? Jen melihat dua wartawan yang mengubah pembicaraan ini. Dalam hati merasa beruntung dia mendengar perintah ayahnya untuk datang ke rumah sakit. Kalau tidak, benar-benar akan membawa pengaruh buruk untuk keluarganya. Dia yakin pasti ada mata-mata yang ingin menghancurkan keluarganya di antara mereka. Ingin memperoleh keuntungan dari masalah ini. Darlin, kamu tidak keberatan kan untuk kita foto bersama? Dengan situasi seperti ini, apakah dia ada hak untuk menolak? Darlin pun tersenyum dan berkata, "Tidak keberatan." Dengan begitu, Jen pun menarik Darlin dan tersenyum dengan manis di depan kamera, membiarkan wartawan memotret mereka sampai puas. Wajah Perlina benar-benar sangat cemberut. Si keji ini jelas-jelas bukan datang meminta maaf, tapi memberikan kabar agar lalat-lalat ini datang kemari berakting dengannya untuk membersihkan nama keluarganya. Benar-benar rencana yang bagus. Yang membuatnya marah adalah Darlin si bodoh itu bahkan bekerja sama dengannya. Setelah wartawan selesai mengambil foto dan dengan puas pergi, Jen juga sudah menyelesaikan tugasnya. Senyuman di wajahnya juga terlihat semakin lega. "Darlin, aku benar-benar tidak tahu wartawan ini akan tiba-tiba datang kemari, mengganggumu beristirahat. Benar-benar minta maaf ya." "Tidak apa-apa." Darlin sudah diganggu begitu lama, wajahnya pun terlihat lelah dan juga memaksa untuk menjawab dengan bersemangat. "Baiklah, kalau begitu aku tidak mengganggumu lagi. Kalau aku ada waktu, aku akan datang menjengukmu lagi." Jen masih ingin mengatakan hal yang menyakiti Darlin. Hanya saja karena ada Perlina di sini, dia pun hanya bisa menahannya. Sudahlah, Darlin si wanita bodoh ini ternyata sangat mudah dibodohi. Hanya beberapa kata sudah bisa berhasil membohonginya. Membuatnya tidak perlu banyak memikirkan ide. Setelah berkata, Jen dengan berlenggak-lenggok pergi dari sana. Prak! Perlina dengan tidak sungkan membanting pintu, mengungkapkan betapa tidak senangnya dia. Dia bahkan ingin memukul si keji itu sampai mati. "Darlin,
Sampai sekarang kamu masih belum sadar ya? Masih ingin membantunya? Lagian ini adalah terakhir kalinya kok. Darlin melihat matahari di luar jendela sambil menjawab. Terakhir kali? Pikiranmu sudah terbuka ya? Perlina mengira semua hal yang susah payah dia katakan sudah ada hasil. Dengan senang menghampirinya. Hanya saja melihat ekspresi di wajah Darlin, dia merasa tidak seperti itu. Darlin, kamu tidak bermaksud untuk pergi begitu saja kan? Darlin dengan jujur menganggukkan kepala. Dia tidak ingin menyembunyikan dari teman baiknya. Iya, dia memang bersiap-siap untuk pergi. Sudah saatnya dia membawa Derek meninggalkan tempat ini. Pagi ini barusan bank buka. Dia sudah menelpon dan menanyakannya. Ceknya sudah bisa dicairkan. Ternyata Yos tidak membohonginya. Tapi tidak tahu kenapa. Padahal adalah hal yang seharusnya membuatnya senang. Kenapa dia sama sekali tidak bisa tersenyum?